perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan politik bangsa sejak masa kolonial hingga era modern. Impact Indonesia terus mengalami transformasi sejalan dengan faktor masyarakat dan perkembangan global. Pada masyarakat regional, masyarakat memanfaatkan kearifan lokal untuk mengelola sumber daya alam secara sederhana dan berkelanjutan. Era kolonial membawa teknologi modern untuk eksploitasi sumber daya alam, tetapi akses terhadap teknologi dan pendidikan sangat terbatas, terakhir masyarakat ekonomi. Setelah kemerdekaan, pemerintah mulai membangun infrastruktur, mendirikan universitas, dan membentuk lembaga riset untuk memajukan iptek nasional. Pada era Orde Baru, peluncuran satelit Palapa dan penerapan teknologi pertanian menunjukkan kemajuan signifikan meski masih bergantung pada teknologi asing. Saat ini di era digital dan globalisasi, Indonesia terus mengembangkan teknologi digital, energi terbarukan, dan teknik inovatif. Meski tantangan seperti keterbatasan anggaran riset dan ketimpangan akses teknologi masih ada, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara berbasis iptek yang berkelanjutan dan inovatif. Pengaruh positif dan negatif perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sumber daya alam tentang batu bara. Pengaruh positifnya terdapat peningkatan efisiensi penambangan. Teknologi modern memungkinkan penambangan batu bara yang lebih efisien, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Lalu, ada pengurangan dampak lingkungan, yaitu teknologi ramah lingkungan seperti sistem penambangan bawah tanah dan penggunaan energi terbarukan mengurangi dampak lingkungan dari penambangan batu bara. Lalu ada peningkatan keselamatan kerja, yaitu teknologi keselamatan kerja seperti sistem deteksi gas dan penggunaan peralatan keselamatan meningkatkan keselamatan kerja para pekerja tambang. Lalu ada pengembangan energi terbarukan, penelitian dan pengembangan teknologi energi terbarukan seperti energi surya dan angin mengurangi ketergantungan pada batu bara sebagai sumber energi. Terakhir, ada peningkatan perekonomian. Penambangan batu bara yang efisien dan ramah lingkungan dapat meningkatkan perekonomian lokal dan nasional. Selanjutnya ada pengaruh negatif, ada pencemaran lingkungan, yaitu penambangan batu bara yang intensif dapat menyebabkan pencemaran lingkungan seperti polusi udara, air, dan tanah. Lalu ada kerusakan ekosistem. Penambangan batu bara dapat merusak ekosistem alam seperti hutan, sungai, dan tanah. Lalu ada pengangguran dan kemiskinan. Penambangan batu bara yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan pengangguran dan kemiskinan di masyarakat lokal. Lalu ada ketergantungan pada batu bara. Perkembangan iptek yang terlalu fokus pada batu bara dapat meningkatkan ketergantungan pada sumber energi ini, sehingga menghambat pengembangan energi terbarukan. Lalu ada risiko kesehatan. Penambangan batu bara dapat menyebabkan risiko kesehatan bagi pekerja tambang dan masyarakat sekitar seperti penyakit paru-paru dan kanker. Sekian, terima kasih. Nah, lalu juga di sini ada sikap selektif warga negara sebagai sumber daya alam. Yang pertama itu contohnya dari pihak keluarga menggunakan sumber daya alam secara efisien, yaitu menghemat penggunaan air. Contohnya seperti keluarga kita menggunakan air seperlunya, mematikan keran saat menyikat gigi atau mencuci piring. Air bekas cucian sayur atau beras pun dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Yang kedua, menghemat energi listrik. Contohnya keluarga mematikan lampu dan alat elektronik saat tidak digunakan. Lalu yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Contohnya peralatan rumah tangga yang hemat energi seperti mesin cuci, AC, atau memasang panel surya di rumah. Lalu yang keempat, mengurangi penggunaan plastik. Contohnya keluarga membawa tas belanjaan seperti toilet. Lalu ada pihak lingkungan sekolah mengenai sampah, membiasakan siswa untuk membuang sampah. Yang kedua, memanfaatkan lahan hijau sekolah, menanam pohon atau bunga. Lalu yang ketiga, menggunakan alat tulis secara hemat, memanfaatkan kertas bekas untuk latihan. Dan yang keempat, mengadakan edukasi lingkungan. Contohnya mengadakan seminar atau kegiatan ekstrakurikuler seperti ikatan yang fokus pada pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Kemudian di lingkungan masyarakat, kita bisa berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Salah satunya dengan mengadakan gotong royong seperti membersihkan saluran air, menjaga kebersihan lingkungan, dan menanam pohon bersama.
Selain itu, kita bisa mendukung penggunaan energi terbarukan, misalnya memanfaatkan tenaga surya untuk penerangan jalan umum atau rumah. Penghijauan juga menjadi langkah penting. Dengan menanam pohon di area kosong atau daerah rawan longsor, kita bisa membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Tak hanya di lingkungan masyarakat, menjaga lingkungan juga menjadi tanggung jawab kita sebagai warga berbangsa. Menegakkan hukum lingkungan itu juga sangat penting. Sanksi tegas harus diberikan kepada pihak yang melakukan penebangan liar, pemburuan satwa yang dilindungi, atau pencemaran lingkungan. Kita juga harus mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga angin, matahari, air untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Konservasi sumber daya alam perlu dilakukan secara keberlanjutan. Kita harus melindungi hutan, kawasan mangrove, dan terumbu karang agar tetap lestari. Membatasi eksploitasi sumber daya alam adalah langkah penting. Dengan menerapkan sistem kuota dan regulasi ketat, kita bisa menjaga keberlanjutan alam bagi generasi mendatang. Melalui program reboisasi, kita bisa mengembalikan hutan yang rusak akibat penebangan atau kebakaran. Meningkatkan kesadaran publik juga penting. Kampanye nasional tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan bisa menjadi pengingat bagi kita semua.